Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Mahardika dari kelas Tadris Biologi 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Nah, ada 5 poin yang akan dibahas pada materi kali ini, yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam, sumber-sumber pendidikan Islam, pandangan Islam tentang manusia, peranan pendidikan Islam dalam kehidupan, dan peran guru dalam pendidikan Islam. Nah, pengertian yang pertama adalah pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo yang memiliki arti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Menurut Pythagoras, pada dasarnya filosofia adalah the love of wisdom, yang artinya cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran. Nah, filsafat adalah sebuah upaya untuk mencari kebenaran. Maka di sana ada proses berpikir yang runtut dan rasional meskipun ada banyak berbagai macam aliran. Sedangkan filsafat pendidikan Islam adalah landasan konseptual dan filosofis yang mendasari tujuan, materi, dan metode pendidikan dalam Islam. Ini menjadi dasar bagi keseluruhan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Filsafat pendidikan Islam memandang manusia secara utuh, mencakup aspek jasmani, rohani, dan intelektual. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembangkan potensi dan memaksimalkan potensi intelektual, emosional, dan spiritual setiap individu. Selain itu, menciptakan manusia yang memakmurkan dan menjaga keseimbangan alam semesta. Juga dapat membentuk kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah sumber-sumber pendidikan Islam. Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam dengan Al-Quran sebagai kitabnya, sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran telah menjadi sumber rujukan serta dasar hukum pendidikan dalam Islam. Sebab Al-Quran telah memuat kisah-kisah suri tauladan maupun bencana, ajaran pendidikan, obat dari segala obat. Selain itu, Al-Quran berisi berbagai argumen atau hujjah sebagaimana tersirat dalam surah An-Nisa ayat 59 dan 80, Al-Maidah ayat 92 dan Al-Anfal ayat 20. Sehingga Al-Quran menjadi sumber dasar maupun acuan utama bagi pendidikan Islam. Selain itu, Al-Quran juga dapat memberikan kepuasan nalar atau jawaban-jawaban dari berbagai soal maupun soal yang sangat rumit yang sejalan dengan fitrah manusia. As-Sunnah atau hadis menjadi sumber kedua dalam dasar pendidikan Islam karena hadis memiliki peran yang sangat penting dalam memahami ajaran Islam yang lebih mendalam, terutama ketika ada keumuman atau ketabuhan dalam Al-Quran. Hadis sebagai sumber atau dasar ilmu pengetahuan memberikan panduan dan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, berfungsi untuk menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai konsep Al-Quran dan menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Yang ketiga adalah ijtihad, menjadi penting sebagai sumber atau pendasar pendidikan Islam yang ketiga. Karena ijtihad menjadi cara atau jalan dalam menemukan jawaban dari segala persoalan kehidupan masyarakat yang muncul pada zaman sekarang, yang tentu saja belum pernah terjadi pada zaman Nabi. Yang ketiga, pandangan Islam tentang manusia. Manusia adalah makhluk mukallaf yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dengan akal pikirannya, ia mampu menciptakan kreasi spektakuler berupa sains dan teknologi. Manusia juga bagian dari realitas kosmos yang menurut para ahli fikir disebut sebagai al-kain, an-natik, atau makhluk yang berbicara dan makhluk yang memiliki nilai luhur. Dalam Al-Quran, istilah manusia disebut dengan kata-kata al-insan, al-bashar, dan banu Adam. Sebagian ulama berpendapat al-insan diambil dari kata an-nasya, yansa, nasyan, yang berarti lupa.
Maksudnya, manusia sering melupakan janjinya kepada Tuhan. Al-insan diambil dari kata nasa, yanusu, yang berarti bergoncang. Al-insan dari kata ins, yang berarti jinak. Yang keempat, peranan pendidikan Islam dalam kehidupan. Membentuk kepribadian, menanamkan nilai-nilai Islam untuk membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Membantu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki individu untuk menjadi insan kamil. Mencetak generasi yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat. Yang terakhir adalah peran guru dalam pendidikan Islam. Profesi guru ini sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk lemah yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain sebagai makhluk sosial. Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang saling membutuhkan satu sama lain dalam perkembangannya. Demikian pula peserta didik. Ketika orang tua membawa anaknya ke sekolah atau tempat belajar, maka di saat itu pula ia menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya diharapkan dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, guru dapat dimaknai sebagai seorang yang ditiru atau diguru. Guru adalah orang yang dapat memberikan respon positif sama dengan teori pendidikan barat. Pendidik dalam pandangan pendidikan Islam adalah orang yang mendidik, yaitu adanya upaya sadar mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif, maupun potensi afektif. Nah, kesimpulannya adalah filsafat pendidikan Islam memandang manusia secara utuh, mencakup jasmani, rohani, dan intelektual. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Tujuannya yang mulia, yaitu mengembangkan potensi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian video tentang materi pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.